Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wabarakatuh. 9 ingin mempresentasikan materi pemasaran jasa yang bertema pemasaran jasa internasional. Kelompok 9 sendiri beranggotakan Alia Putri Aminah dan saya sendiri Maharani Widya Putri. Apa itu pemasaran jasa internasional? Pemasaran jasa internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Pemasaran ini dikenal dengan nama pemasaran internasional, sebab pemasaran produk dan jasa terdiri di jalur lintas antar negara. Sesungguhnya bukan suatu masalah apakah perusahaan melakukan pemasaran domestik ataupun pemasaran internasional, atau bahkan keduanya. Hal ini disebabkan karena tujuan dari aktivitas pemasaran itu tetap sama, yakni untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan ke masyarakat atau target. Tujuan pemasaran jasa internasional. 1. Memenuhi alasan untuk produksi suatu produk, barang, dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. 2. Penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibanding dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. 3. Informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pemasaran internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera preferensi konsumen asing. 4. Koordinasi perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. 5. Meningkatkan mode teknik produk komersial. 6. Manajemen marketing di pasar internasional. 7. Ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Strategi pemasaran internasional. 1. Ada customer lifetime value. Customer lifetime value adalah nilai sekarang dari arus kas atau profit di masa depan yang diberikan seorang konsumen dikaitkan dengan hubungannya dengan perusahaan. 2. Experiential marketing. Dalam proses pemasaran pengalaman, experiential marketing targetnya terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengonsumsi produk. Pemasaran ini menggabungkan elemen logika, emosi, dan tindakan untuk menjadi penghubung antara produk dengan konsumen. Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar yang baru. Dalam Blue Ocean Strategy, permintaan diciptakan bukan direbut, sehingga perusahaan memiliki kesempatan besar untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Permasalahan dalam pemasaran internasional. 1. Ada hambatan tarif. Hambatan tarif merujuk pada pajak dan bea yang dikenakan pada impor. Pemasaran dari negara-negara tamu merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan yang memadai saat menjual produk di negara tuan rumah. 2. Ada kebijakan administrasi, aturan birokrasi atau prosedur administrasi baik di negara tamu maupun negara tuan rumah mempersulit pemasaran internasional atau ekspor dan impor. Beberapa negara memiliki formalitas yang terlalu panjang yang harus dihapus eksportir dan importir. 3. Keragaman yang cukup banyak. Negara yang berbeda memiliki peradaban dan budaya yang unik. Mereka menimbulkan masalah khusus bagi pemasaran internasional. Pelanggan global menunjukkan keanekaragaman budaya dan sosial dalam hal kebutuhan, preferensi, kebiasaan, bahasa, harapan, kapasitas pembelian, pola pembelian dan konsumsi, dan sebagainya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alia. Yang selanjutnya ada kendala tempat, beragam geografi. Perdagangan di negara asing dari jarak jauh sendiri praktis sulit dalam hal produk yang mudah rusak. Ini adalah tantangan nyata, mengekspor dan mengimpor produk melalui rute laut dan membuat pengaturan untuk penjualan yang efektif melibatkan lebih banyak waktu juga resiko.
Mengelompokkan dan memilih pasar internasional mengharuskan pemasar untuk lebih berhati-hati. Yang selanjutnya ada variasi dalam nilai tukar. Setiap negara memiliki mata uangnya yang akan ditukar dengan mata uang negara lain. Mata uang di perdagangan setiap hari dan tarif dapat berubah. Rupiah India, dolar Eropa, dolar AS, yen Jepang, dan lain-lain dihargai atau didiskon di pasar nasional dan internasional terhadap mata uang lainnya. Yang terakhir ada terorisme dan rasisme. Terorisme adalah masalah global, masalah dunia. Orang-orang di dunia hidup di bawah ketakutan terus-menerus terhadap teroris yang menarik dimanapun di dunia. Perdagangan internasional tidak beresiko secara ekonomi, tetapi ada ancaman terhadap kehidupan. Rasisme juga membatasi kegiatan perdagangan internasional. Contoh dari pemasaran jasa internasional. Yang pertama ada H&M. Salah satu perusahaan retail fashion terbaik dunia yang terkenal adalah H&M. Pemilihan produk pakaian yang dijual di sini sesuai dengan fashion masyarakat Indonesia. Sehingga H&M menjadi salah satu perusahaan retail yang digemari banyak kalangan. Salah satu bentuk pemasaran yang dilakukan oleh H&M adalah memaksimalkan pengalaman online dari para konsumennya. Ternyata hal ini mampu meningkatkan pembukaan toko sampai 15% tiap tahunnya, serta menjadikan H&M merek yang sudah memiliki pangsa pasar yang baik di Indonesia. Contoh berikutnya ada Dunkin Donuts. Metode pemasaran digunakan Dunkin Donuts adalah dengan menyesuaikan menu dengan makanan favorit di tempat yang dituju. Keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing negara membuat Dunkin Donuts memperbaharui menu yang mereka miliki untuk disesuaikan dengan karakter negara yang dituju. Hal ini mampu memuaskan seluruh konsumen yang ada di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Misalnya saja di Korea Selatan, mereka memiliki menu grapefruit Kolata di Lebanon, dan Dunkin Donuts menyediakan menu donat coklat mangga. Sedangkan di Indonesia, masyarakat kita terbiasa dengan pola pikir bahwa donat yang manis seperti dengan taburan coklat, susu, dan keju. Yang terakhir contohnya ada Coca-Cola. Perusahaan minuman Coca-Cola memiliki pendekatan dan strategi pemasaran yang unik. Coca-Cola berkonsentrasi pada program dari komunitas badan amal yang membutuhkan banyak waktu dan dana. Teknik pemasaran seperti ini cenderung disambut baik oleh masyarakat internasional. Strategi dengan menunjukkan kepedulian serta empati terhadap masyarakat lebih dihargai dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus untuk memenuhi target penjualan saja. Kesimpulan, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional adalah bahwa dalam kasus terakhir, kegiatan pemasaran internasional berlangsung di lebih dari satu negara. Semisal pemasaran dilakukan dari perusahaan yang berada di Jakarta ke perusahaan yang ada di Surabaya. Meskipun berbeda domisili, pemasaran dilakukan masih berada dalam satu kawasan negara yakni Indonesia. Jadi, pemasaran seperti ini dinamakan dengan pemasaran domestik atau pemasaran dalam negeri. Bandingkan dengan pemasaran internasional, yang semisal dilakukan dari negara Australia ke negara Amerika Serikat. Pemasaran yang berlangsung di sini melibatkan dua negara berbeda, yaitu Australia dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena tujuan dari aktivitas pemasaran itu tetap sama, yakni untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan ke masyarakat atau pasar target. Baik menerapkan pemasaran domestik ataupun pemasaran internasional, perusahaan akan tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual produk atau layanan di wilayah geografis yang memiliki permintaan terhadap produk. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang sangat memadai untuk mengembangkan pasar hingga ke luar negeri, maka tidak ada salahnya untuk melangsungkan aktivitas pemasaran dan perdagangan internasional. Menerapkan pemasaran internasional, setiap perusahaan berusaha untuk mencapai kinerja tertentu. Dalam beberapa kasus,
Tujuan pemasaran dapat memberikan hasil yang diinginkan, seperti peningkatan volume penjualan, menyediakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk kegiatan produksi dan bisnis, akses ke pasar baru, pengurangan biaya per unit produksi komoditas, pembentukan citra positif di antara konsumen dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ingin bertanya, dipersilakan.